Ini harus ada adegan potong-potong dulu sedikit. Iya, mungkin kelupaan kali ya. Ah bang, ini keras, gak enak sepatunya. Sebelum syuting, kita udah tes drop wall-nya, kita dapat di angka. Seenak apa sepatu Mills yang baru? Ini dia. Mills Ender Pro Zenith. Halo guys, Dimas di sini. Dan Evan di sini. Kita hari ini mau bahas first run-nya. Betul. Kenapa? Karena gue belum pakai buat lari, tapi Evan udah. Nah, betul. Aku udah. Jadi kita mau ngobrol guys hari ini tentang Ender Pro Zenith yang baru ini ya, Yes, Evan ya. betul. Nah, ini kalau kita recall sedikit, sebenarnya teman-teman mungkin udah banyak yang satu nanyain. Betul. Karena sangat banyak. apa? Udah tahu dari tahun kemarin barangnya. Tahun kemarin apa awal tahun ya? Lupa gue. Pokoknya udah Awal lama. tahun. Udah lama pada penasaran sama barangnya ini karena udah di spill kan, udah sempat dipamerin gitu ya, ada bongkarannya lah ya istilahnya, uppernya belum nempel, nanti plat di dalamnya, bukan plat rod lagi ya, lebih ke rod ini dalamannya. Dan gue pun adalah orang yang nungguin ini Van sebenarnya. Kenapa? Karena awal-awalnya gue berpikir ini kok menarik ya, kayaknya bakal stabil, terus ini masuknya ke kelas mana, dan sekarang udah dapet jawabannya. Betul. Ya, ini barangnya sudah di sini, kita sudah tahu, oh ternyata begini gitu produknya. Nah, untuk mengkelirkan dulu nih guys, awal produk yang rilis di pasaran, beberapa toko mencantumkan kalau ini adalah sepatu stability. Ya, betul, sepatu stability. Nah, ini gue udah nggak nemu lagi nih sekarang beberapa hari ke belakang ya. Kenapa ya? Apakah mereka sudah mengkoreksi apa gimana? Nggak tahu ya. Tapi guys, ini ternyata bukan sepatu stability. Yes. Karena satu, sepatu stability itu nggak ada. Ternyata ya. Tonton video kita bareng Dr. Jason kemarin di sini ya. Dan yang kedua, ternyata kita kecele. Ini adalah Super Trainer. Gokil ya. Ini jadi menarik nih, karena kita udah sempat bilang 2025 itu tahunnya Super Trainer ya. Betul. Selain brand luar ngeluarin, gue yakin brand lokal juga banyak yang ngeluarin. Brand Indonesia juga bakal ngeluarin. Terutama Big Three-nya sih. Mills sekarang ngeluarin, kemarin Orto sudah duluan ya. Ya tinggal nunggu lah. Rata-rata nanti gue yakin akan pada bikin semua. Yes, like that. Dan ini juga udah dinotis sih waktu kita bikin guideline beli sepatu Mills. Betul. Ya. Udah ada. Jadi kalian kalau penasaran mau beli Mills, kita sudah siapin videonya di sini ya. Ini panduan belinya untuk artikel yang lumayan komplit yang ada dan akan ada di 2025 ini ya. Oke, berhubung judulnya adalah first run, gimana Van? Kesannya sudah mencoba 5 kilo sepatu ini. Oke, first run ya. Tapi kalau misalnya dilihat dari first impression dulu deh dari luar gitu. Boleh. Ini kalau gue ya kacamata awam gue, ya sih kacamata awam ini solid banget bro bentuknya. Betul. Ya solid banget dan berat sih, wajar gitu. Dan kalau misalnya pegang-pegang keras, bang ini keras gak enak sepatunya. Jangan gitu, nggak bisa kayak gitu guys. Ternyata kalau udah dipakai beda lagi ceritanya gitu. Oke. Ya. Jadi ini tuh udah ada keyword keras, itu tuh kesenangan gue banget loh. Gue nggak senang empuk. Sama. Berat gak apa-apa. Berat gak apa-apa, betul. Ya. Jadi gak usah komplain guys. Berhubung karena satu brand yang garisnya 3, ada image kalau Super Trainer itu harus ringan. Iya, jadi kata banyak masyarakat di threads Pak. Itu Super Trainer itu harus ringan, harus empuk, harus mantul-mantul, harus squishy katanya. Oh gitu? Iya, kayaknya enggak juga. Karena kalau setahu gue, ciri-ciri Super Trainer itu adalah satu mungkin beratnya nggak harus ringan, tapi beratnya reasonable ya. Karena apa? Karena dia bukan buat race, balik lagi dia adalah sepatu Super Trainer untuk berbagai macam kebutuhan training, dia harus bisa lahap. Betul. Nah yang kedua, menurut gua adalah juga si foamnya. Foamnya itu harus kayak critical foam ya, atau High mungkin critical foam. atau enggak setidak-tidaknya dia foam yang bisa menunjang performa lah setidak-tidaknya. Nah kalau untuk klaimnya masuk Super Trainer atau enggak, itu sebenarnya balik lagi ke brandnya sih. Benar. Kalau brandnya klaim ya sudah kita terima aja gitu kan. Terima aja. Nah yang ketiga itu biasanya hampir selalu ada plate. Hampir selalu ada plate. Ya kenapa? Karena plate itu juga cukup membantu sih di zaman sekarang karena ada dua fungsinya, yaitu menstabilkan sama satu lagi itu untuk membantu performa. Nah kalau kita ngomongin tadi performa, kayaknya bisa kita lanjutin ke sana ya. Tapi Evan juga udah mention soal looknya nih. Kalau gue boleh recall, ini looknya itu sangat cakep sekali. Berhubung dengan yang warna putih ini bisa masuk ke mana-mana nih. Bener. Ganteng banget ini. Iya. Asli. Ini wah kalian kalau nggak dapet itu yang garis 3 warna putih ya,
Mendingan garis 2. Oh, ini garis 2 sih benar. Garis 2 warna putih. Iya, garis Ini 2 putih. cakep sih. Jadi buat kalian daily jalan-jalan masih masuk banget, tapi dengan catatan looknya memang harus sporty ya. Yes, Dipakai buat jalan-jalan pun enak Pak. Gue nyobainnya jalan, baru nyobain jalan doang. Nah jalan-jalan ngantor ya, ini enak, sangat-sangat oke sekali. Terus ada hal menarik kalau kita lihat dari segi looknya nih, ada apa kayak goldnya gitu, gold threads-nya gitu, itu membuat sedikit ada dimensi apa gitu dari si warna sepatunya. Anyway, yang paling pentingnya sebenarnya bukan di situ. Bukan di situ sih. Itu di atasnya ini adalah breathability-nya. Ya ini udah bentuknya honeycomb gini malah ya udah nggak usah dipertanyakan lagi lah ya. Duh, kita pertanyakan dong, kan kita harus review. Oh iya, Nah, maksudnya udah pasti ada Iya, lah iya. gitu kelihatannya. ini juga menarik sih sebenarnya karena gue pakai buat jalan antara pakai kaos kaki yang tipis ya, bukan kaos kaki lari, sama tanpa kaos kaki. Yes. Itu memang kerasa, terutama ketika tanpa pakai kaos kaki itu baru langkah biasa loh ya. Itu udara tuh bener-bener masuk. Udah masuk ya. Wah, gokil. Tuh, benar-benar. Lu naik motoran juga, iya. Iya, Masuk angin kaki gua kayaknya. Itu jadi udah oke ya, satu ya yang Ya. saya ditanyain adalah gimana ketika kita pakai adem atau enggak, breathability-nya seperti apa, terjawab satu di situ. Yes, betul. Kalau gue sih sebenarnya ada satu isu Apa tuh? sebelum dipakai lari ya. Ini isu yang apa ya? Sebenarnya penting-penting nggak penting sih. Penting sih kalau menurut gua kalau misalnya. Apa tuh? Ini. Ini kan? Ini Ya, sama. eyeletnya itu kagak bolong. Bolongnya udah 2 nih di luar, di dalamnya kagak masuk. Iya. Why, ini udah bagus banget. Ini sumpah ya sebenarnya Ada, kalau Bang? Ada. Ada, Cuma harus lu dibuka. harus angkat ini. Angkat iya. ininya. Tuh kan harus dibuka dulu dan ini udah Ketutupan. dijahit. Iya, Tuh. iya. Ini harus ada adegan potong-potong dulu sedikit. Iya, mungkin kelupaan kali ya. Atau Iya. gimana? Aduh ini sayang banget. Sayang banget sih benar. Ini bagus. Guys, ini tuh udah gak ada kekurangan. Lockingnya bagus, ukuran kolarnya juga udah bagus, lidahnya enak ya, tipis gini nih, keren pula kan. Talinya udah yang kayak begini nih. Dan ini bener-bener ngelok banget, nggak kemana-mana. Cuman, gue merasakan sebenarnya dengan kondisi sepatu kayak gini, kalau kita bisa runner's knot akan lebih baik lagi. Nah, itu nggak tahu nih, dipakai 5 kilo berasa nggak? Berasa nih, jadi kalau kita langsung masuk ke performance Iya, nih, langsung ke fitting mungkin ya kalau Iya. misalnya kita ngomongin locking. Nah, masalah ini pertama itu bener runner's knot tuh ngaruh banget. Kenapa? Karena kuncian di bagian atas ini penting banget. Nah, apalagi Mills itu karakternya apa? Sepatunya panjang. Betul. Itu, dan gue pakai yang size 42 ya. Panjangnya berapa? Lu tau nggak bang? Berapa? 28,1. 28. 28,1. 42 loh. Iya, 42, 28,1. Ini 45, 30. 30 cm. Nah. 45-nya setara 46. Iya, gitu. Jadi kalau misalnya butuh runners tuh sangat butuh, Bang. Tapi emang bisa sih sebenarnya bisa. Cuma kayaknya nggak gini deh. Iya. Lebih gampang Iya, kalau gini. dibolongin dulu. Iya. Why? This is really good, tapi kenapa begitu? Kayaknya ini sih saking kejar-kejaran kan Oh, iya. ditungguin netizen banget Iya, ya. iya. Jadi Oke. agak kejar-kejaran. Ini satu detail kecil emang kadang terlupakan sih. Gitu. Sayang sekali. Sayang sekali. Cuma emang tetap bisa dimasukin Bisa, Udah bisa. gue cobain. Gitu. Mungkin not aja buat yang punya high mobility ankle. Ya, Kalau yang punya betul. high mobility ankle, biasanya pengalaman gue sebagai yang punya juga ya, idealnya adalah kita bisa memaksimalkan locking di area collar. Nah, salah satunya dengan runner's knot itu lebih baik lagi. Kenapa? Kita dengan high mobility collar tuh butuh agak didiemin gitu sedikit dengan locking yang begini ya. Nah, ini agak sayang gitu, berasa nantinya kalau lama-lama, terutama jarak jauh. Tapi apakah akan ada masalah besar atau enggak? Enggak, karena ini memang masih bisa dilakukan sih runner's knot-nya. Don't worry gitu aja. worry, Aduh, bener. itu detail yang, aduh sayang. Dan gue notice lagi nih, gara-gara kepanjangan kan, gara-gara kepanjangan. Nah, jadi karena gue waktu itu larinya nggak pakai runner's knot tuh, nah jadi akhirnya jari gue kan agak maju mundur tuh kalau lari tuh. Oke. Iya, kegesek-gesek kan sama bagian uppernya. Akhirnya banyak yang ini ngembang si kulitnya, hampir lecet. Sebenarnya baru 5 gitu, baru 5 kilo padahal. Oke. Gitu. Jadi Nah, kalau itu misalnya coba ya. dilanjutin lebih jauh mungkin bisa blister. Kemungkinan gitu. Itu kalau kepanjangan. Nah, karena gua nggak pakai runner's knot tuh waktu itu. Kalau misalnya udah dipakein runner's knot harusnya bisa sedikit teratasi lah gitu. Terus bisa jadi gara-gara kaos kaki gua jelek, Bang. Kasih tau dong kaos kaki yang bagus, Bang. Berarti kita harus pakai Richam X, Pak.
Ricam X ya? Ricam X. Oke. Kemarin bukan masih dulu Ricam X yang biru? Udah dulu. Aduh, sayang banget guys. Ini salah satu rekomen kita juga ya. Kaos kaki namanya Ricam X. Betul. Ini brand Indonesia. Brand lokal dengan harga 100 ribuan aja. Kalian udah dapat kaos kaki compression, udah gitu ada rubbernya di bawah dan fitnya gede sampai 46 bahkan. 46, 46,5 itu masih bisa masuk di kaos kaki ini. Gokil sih menurut gue. Atau kalau ada yang tanpa rubbernya itu under 100 ribu, cuma 70 ribuan. Oke. Itu sangat-sangat bisa sekali. Nah, apakah kalian penasaran atau kita harus review benar-benar mendalam? Boleh komen di bawah ya. Yang jelas kita taruh linknya di bawah kalau penasaran, karena ini adalah salah satu kaos kaki yang sering kita pakai. Mungkin kalau salah duanya adalah dari Aspro ya. Aspro juga kita senang banget pakai, terutama buat kalian yang kakinya slim-slim. Itu kita sangat rekomen, tapi nggak ada sampai size gede, gitu aja sih minusnya. Kita taruh juga linknya di bawah. Dan memang gue butuh rubbernya sih bang, rubber si Ricam Setuju. karena cocok banget harusnya sama si Mills ini yang panjang lah gitu, jadi kaki lu nggak akan kedorong-dorong gitu, seperti itu. Nah, kalau kita ngomongin performance, kita harus ngomongin soalnya juga dong. Gimana rasanya pakai ini 5 kilo? Ya, sebenarnya nggak ada bonci yang terlalu signifikan dari sepatu ini sebenarnya. Cuma yang sangat membantu adalah rockernya sebenarnya. Kalau dari sepatu ini, rockernya agresif. Tuh. Dan ini kalian pakai yang langkah aja udah berasa nih, langkah jadi lebih cepat. Betul. Langkah lebih cepat, lebih lebih efektif lah gitu. Jadi nggak banyak energi yang terbuang sama sepatu ini. Terus redamnya juga bagus, sangat meredam banget. Dan midsole ya, kalau ngomongin midsole lagi sebenarnya lu sadar gak sih bang, kalau gua ya kemarin waktu ngeliat di dalamnya itu kayak si sepatunya, nggak tahu sih mungkin perasaan gua aja atau enggak, si midsole-nya ini kayaknya nyetak kaki lu deh. Jadi tergantung arc-nya deh. Jadi kayak ngebentuk arc gitu di dalam. Kalau itu gue nggak tahu ya, tapi yang jelas kalau kita baca spesifikasi detail, ternyata dia memang punya dual density si foamnya. Jadi bagian atas si midsole-nya ini tuh lebih empuk, bagian bawahnya lebih firm. Iya. Ya. Nah, di mana yang empuk ini mungkin aja memang mengikuti kaki lo. Iya. Tadi gue udah cek pakai durometer, kita dapat angka di 29 kalau buat yang atas. Jadi dibilang empuk juga sebenarnya nggak empuk banget, tapi ini cek luar ya. Kita kalau mau valid harus cek ke dalam. Betul. Nanti kita cobain juga. Nah, sedangkan kalau cek luar juga nih untuk bawah itu adalah 33. Jadi memang kalau dikatakan lebih firm yang bawah daripada yang atas itu valid. Betul. Ya, sangat-sangat valid sekali. Pantas. Nah, yang atas ini harusnya memberikan keempukan dan energy return. Nah, yang bawah itu memberikan kestabilan ya, karena memang dia lebih firm. Betul. Kalau kita merujuk sebenarnya sama super trainer yang melakukan ini adalah Mach X2. Mach X2 juga sama, dia kayak begitu ya. Kombinasinya itu pas banget dan suka banget, jarang ada yang melakukan kayak gini. Ini akhirnya apa? Akhirnya memang by end result kita dapat sepatu yang stabilnya mantap, tapi performanya juga tinggi. Ya, dimana kalau sepatu stabil itu wajib ya. Sepatu itu harus stabil, tapi performa tinggi itu belum tentu bisa didapatkan dengan sepatu yang stabil. Makanya kadang-kadang nih super trainer yang lain itu kayak squishy, nggak stabil gitu kan, terlalu mantul-mantul. Nah, kalau ini enggak, makanya kalau ada yang bilang ini cocok buat segala latihan, gue setuju sih. Setuju juga emang, dan kayaknya super trainer paling beda sih kan kalau misalnya Ortus, Lunar sama si Hypersonic 2.0 kan ngincernya empuk banget tuh. Iya, betul. Empuk banget. Empuk dan energi returnnya. Energi returnnya benar dapat, betul, sesuai fungsi lah gitu. Jadi kalau misalnya mau main cepat bisa, dan ini kayaknya dia ngambil arah yang beda sih, super trainer yang ramah pemula nggak sih? Ramah pemula banget dan ramah sama orang-orang yang bukan kecepatan tinggi. Jadi memang buat for everyone, buat semuanya. Kalian kalau kecepatannya tinggi kayak Evan nih, Evan cepat. Ya, lumayan. Bisa ngerasain nikmatnya. Nah, gue yang larinya nggak cepat, itu bisa juga ngerasain enaknya pakai ini. Benar. Karena apa, Pak? Mantep. Ini langkah pakai sepatu ini tuh mantep banget. Gue kan ngerasain tuh kemarin jalan kaki tapi lumayan jauh, beberapa kilo ya. Ini jalannya selain uphill, naik ya, tanjakannya elevasinya lumayan, itu kita dapat bonus, Pak. Namanya di Bandung ya, selalu ada fitur tambahan namanya track trail run yang ada di trotoar. Nah, karena itu biasanya memang orang-orang Bandung banyak yang kecengklek atau yang ankle sprain. Kan di Pokari juga banyak kan, di kilometer-kilometer terakhir tuh cuman jalan biasa tiba-tiba
ya ankle sprain gitu kan. Gue pun mengalami hampir kecengklak gitu ya. Tapi ini seperti sepatu-sepatu stabilitas lain yang pernah gue coba berhasil meluruskan kaki gue. Jadi langkahnya itu bener-bener mantep dan aman. Ini sangat menarik sih. Jarang loh ada super trainer yang melakukan kayak begini. Betul. Dan gue pun di 5 km, waktu gue gue kan bayangan gue mungkin gimana ya, saking stabilnya ini sepatu ya, saking meluruskan cara lu berlari, di 2 km awal tuh gue dari paha sampai pinggang tuh sakit dulu sebenarnya. Oke. Sakit dulu karena mungkin kaki kiri gue strike-nya nggak bener ya. Jadi dibenerin nih dulu sama si sepatunya di 2 km awal, dan 3 kilometer ketiga sananya aman. Oke, menarik. Nah, gitu. Tapi itu kan kalau ngomongin aman-aman ya, seenggaknya udah clear nih dari test run pertama kita nih. Betul. Ada satu hal yang gue penasaran, yaitu pop energinya. Karena Pop apa? energi. Kalau biasanya ngomongin super trainer, ada extra pop energi gitu ya ketika kita injak, terutama di bola-bola kaki. Ya. Kebanyakan memang seperti itu. Betul. Mau you name it lah, dari Asics, dari Adidas gitu kan, dari teman-teman yang lain. Nah, apakah ini ada atau enggak? Karena kalau gue nyobain jalan cepat, mungkin ya beberapa waktu harus agak lari lah ya, karena di Bandung itu unik lah memang jalannya. Uphill tuh tiba-tiba kok ada pop energi dikit ya, teng ya, gitu. betul. Itu kok terjadi ya? Nah, tapi kan gue belum lari nih. Masih hitungannya masih jalan lah sebenarnya. Lo ngalamin nggak sih? Mengalami. Oh iya? Iya. Di bola-bola kaki? Di bola-bola kaki, betul. Jadi menurut gue ini perpaduan antara si midsole-nya, rockernya, jadi bagus aja gitu, enak banget posisinya. Nah, ini juga Gitu. nanti kita harus cari tahu nih apakah rodnya ini berpengaruh ke situ juga. Wah, rod karena ya, kalau rod ini kan adanya di tengah-tengah dan biasanya memang activated ketika kita pakai untuk kecepatan tinggi. Ada impact-nya dulu, terus lentingannya berasa. Nah, apakah seperti itu? Gue nggak tahu ya. Betul. Kita coba nanti tes jangka panjang dulu. Ini video sebenarnya untuk mengkolek data juga dari teman-teman apa aja yang harus kita coba. Kita pengen dalemi lebih lanjut dalam beberapa hari ke depan. Betul. Please silakan teman-teman komen dulu sampai sambil nunggu kita ngebedah nanti ya, biar tesnya lebih maksimal gitu kan ya. Iya, betul. Tapi itu hal-hal penting yang mungkin kalian bisa tahu. Kalau kita boleh summary ya, satu dari segi breathability sangat bagus sekali. Dua dari segi support ini udah oke sekali. Yang ketiga keempukannya itu dapat ya. Meskipun kalau kita katakan ini bukan yang empuk banget, iya betul. Ini empuk tapi firm gitu, firmnya pas dan mempengaruhi fungsi ke stabilitasnya. Nah, kalau pertanyaan selanjutnya yang keempat itu adalah pop of energy ada atau enggak? Jawabannya adalah ada ya. Dan untuk performance yang lain didukung juga dengan rocker gitu ya, dengan rodnya dan lain-lain sebagainya. Nah, itu kalau kita boleh summary-in sih. Itu setengahnya penemuan-penemuan kita. Evan, ada yang mau ditambahin nggak? Gue udah cukup sih. Tapi Bang, lu udah tes belum drop ball? Udah, barusan sebelum syuting kita udah tes drop ball-nya, kita dapat di angka average-nya ya 28,4. 28,4. Iya, berarti berapa kali tes tuh? 5 kali. 5 kali tes. 5 kali tes. Jadi kita ambil average-nya, ada yang 26, ada yang 27, ada yang 30. Nah, average-nya adalah 28,4. Dan artinya ini punya energy return setara dengan kelas-kelasnya Ultra Boost. Betul. Ya, gitu. benar, angka Jadi segitu. ada ya, kalau dibandingin dengan critical form yang lain mungkin kayak Peba gitu ya, memang masih di bawah, tapi nggak buruk, sama sekali nggak buruk. Sangat tidak. Angkanya tidak kurang gitu ya, dan ini jadi sesuatu yang sangat menarik. Betul. Guys, coba sesuai kata-kata kita tadi, tolong komen di bawah apa aja yang harus kita cekin. Kita sangat penasaran sekali, dan seenggaknya kita sangat excited sekali untuk mencoba sepatu ini dalam jangka waktu yang lebih panjang, karena begitu menariknya si super trainer ini ya. Arahnya beda dengan banyak super trainer yang ada di market, bukan berarti jelek, different is good. Ya, karena dia achieve something yang tidak di-achieve sama teman-teman lain di kelas super trainernya. Dan kalian juga boleh kasih pendapatnya, terutama yang udah pernah cobain. Satu lagi terakhir dari kita adalah kesimpulan singkatnya, ini sangat ramah buat pemula, jadi nggak usah takut. Apalagi harganya juga under 1 juta. Under 1 juta. Harganya cakep banget loh. Iya. Super trainer. Wah, kayak gitu. Oke, itu aja dari kita, first run kita kali ini. Gue Dimas undur diri. Gue Evan pamit undur diri. Sampai ketemu di bedah sepatu ini selanjutnya.